Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media, tempat di mana aspirasi kita kemas dalam format diskusi untuk mencari sebuah solusi. Hari ini kita memang sengaja berkunjung nih, nggak di base camp kita berkunjung ke daerah sebuah wilayah di tengah-tengah kota Tangerang, tempat konservasi lingkungan sebenarnya yang hampir luput dari kacamata masyarakat kota Tangerang secara keseluruhan. Tempat ini dipanggil dengan nama Kampung Cacing kalau nggak salah, dan mungkin masyarakat Kota Tangerang juga jarang ada yang dengar terkait masalah keberadaan kampung ini. Dan hari ini tepatnya tanggal berapa nih sekarang, tanggal berapa? Tanggal 11 atau 12 ya sekarang? 11. Tanggal 11 ya? 12. Tanggal 12 2023 kita berkunjung nih, Rumah Cendekia berkunjung ke Kampung Cacing karena di sini ada tokoh budaya yang dimiliki oleh Kota Tangerang. Beliau ini pemerhati budaya, beliau juga budaya, dan beliau ini keturunan ke-9 dari Raden Arya Wangsakara. Kita agak bergeser ke sebelah kiri saya. Ini ada Kang Bayu, sepuh dan senior kami. Assalamualaikum Kang Bayu. Waalaikumsalam. Kang Bayu ini kita kalau dengar cerita tentang beliau terkait masalah eksistensinya di dunia budaya kayaknya nggak ada habisnya, karena beliau ini adalah salah satu narasumber yang dimiliki oleh budaya Tangerang ya. Cuma untuk kali ini kita mau bicara ada dua segmen. Pertama kita bicara masalah lingkungan karena Kang Bayu ini juga beliau juga adalah pemerhati lingkungan. Kedua kita akan bicara nih yang lebih yang ditunggu-tunggu sama teman-teman sebenarnya, kita akan bicara terkait masalah sejarah Tangerang Raya. Kita mau bahas terkait lingkungan dulu ya. Jadi kita panggil Kang Bayu. Sebenarnya saya manggilnya Abah, tapi enakan Kang lah. Dia biasa dipanggil Kang Bayu kalau di Kota Tangerang. Kang Bayu, punten. Kita mau bicara masalah lingkungan. Ini kan kita lagi dari Kampung Cacing. Ceritain sedikit dong terkait Kampung Cacing ini sebenarnya apa sih? Gimana sih cikal bakal dari? Ini adalah subhanallah ya. Ini Allah membawa langkah saya ini sampai Kampung Cacing lewat Sungai Cisadane. Sungai Cisadane di belakang kita ya. Cisadane yang ada di belakang kita ini luar biasa ya. Kalau dalam kondisi Sungai Cisadane kita luar biasa sekali. Nah, jadi saya waktu itu sedang memandu wisata yang naik perahu katamaran. Oh, memang dulu pernah ada ya wisata itu di sini ya? Ya, Oke. Itu Pemkot yang ngadain atau apa? Enggak, itu warga masyarakat, warga yang masyarakat. pelaku-pelakunya masyarakat karena ada kepedulian bahwa Sungai Cisadane bisa dijadikan destinasi wisata. Karena Kota Tangerang ini dilalui oleh Sungai Cisadane yang mengalir dari Bogor sampai ke Utara ya, dan ini adalah salah satu yang harus dimanfaatkan. Ya, walaupun sudah banyak sekali, sudah beberapa tahun ini ada festival Cisadane dengan lomba perahu naganya, ada pecun yang memang sejak dulu gitu, pecun sejak saya masih kecil sudah ada di Cisadane. Itu budaya Tionghoa ya? Nah, Tionghoa, dan itu memang ada rumah pecunnya dan itu sangat luar biasa gitu. Karena dengan pecun ini antara pribumi dengan non pribumi atau etnis Cina ini kita sangat luar biasa gitu. Rasa memiliki budaya ini sendiri. Oke, kembali tadi Kang Bayu kan bilang bahwa lagi mandu wisata nih, Ya. terus sebetulnya bisa nyampe ke Kampung Cacing ini gimana? Ya, jadi pada saat kita memandu wisata, misalnya ada tempat yang bisa disinggahi untuk melihat kondisi di sini, dan ternyata di sini kan ada perkebunan dari Oh, masyarakat. ini perkebunan. Jadi kalau Ya. misalnya kawan-kawan nih sahabat cendekia lihat bahwa ini kawasan Kampung Cacing ini sebenarnya perkebunan. Ya. Nah ini udah dirubah nih sama Kang Bayu jadi tempat tempat olahraga lah, Ya. ada olahraga tradisional. Nanti kita bahas juga kan. Lanjut Kang Bayu. Nah, kebetulan di sini ada sebuah kampung ya, Kampung, yang dinamakan oke. Kampung Cacing. Jadi saya sangat tertarik apa sih? Kenapa namanya Kampung Cacing? Ya, dan ternyata 35 kakak atau 35 rumah yang ada di sini adalah mereka semua pencari cacing. Di Sungai Oke, Cisadane. mencari cacing sutra ya? Apa Ya, cacing apa cacing sutra, dan ini saya sangat luar biasa, acung jempol buat mereka semua, karena mereka sejak pagi sampai sore mencari cacing, dan Sungai Cisadane itu memberikan keberkatan kepada mereka.
Dan bahkan di antara mereka ada yang bisa mengkuliahkan anaknya sampai selesai. Sorry, Kang Bayu, ini kan mungkin kan masyarakat Kota Tangerang juga jarang ada yang tahu Ya. kenapa sampai ada petani cacing, kemudian ini cacingnya ini diapain oleh mereka? Cacingnya ini kan banyak sekali yang dibawa ke Lampung dan untuk makanan ternak lele. Oh, Dan pakan ikan ya, makan ikan dan juga ikan hias juga ini banyak sekali. Dan tiap hari mereka banyak sekali yang Karena selama ini kita tahu kan, kalau saya pribadi nih ya, kita tahunya cuma casut tuh, cacing sutra yang udah beku ya kan, terus kemudian ada juga memang cacing untuk pakan ikan cupang buat teman-teman komunitas breeder ikan cupang di Kota Tangerang tuh saya pernah tuh melihat mereka juga beli cacing sutra gitu. Cuma kita nggak tahu nih asal muasal tuh cacing. Yang saya tahu nih cacing sutra itu asalnya dari daerah Bekasi malah. bahkan justru itulah di sini luar biasa Sungai Cisadane ini, selain sungai ini adalah merupakan salah satu destinasi sejarah, karena ini adalah bukti sejarah masih ada Sungai Cisadane ini dulu dimanfaatkan untuk lalu lalang arus perdagangan pada zaman kerajaan Pajajaran. Oke, ini kita belum masuk ke apa ranah sejarah ya, kita masih mau bicara terkait masalah kami. Karena begitu pas kami tiba menginjakan kaki di sini, kita melihat begitu besar nih potensi yang ada di Kampung Cacing ya. Cuman agak miris ketika potensi segini besar, tapi kurang dapat perhatian dari pemerintah Kota Tangerang. Nah, kita mau angkat permasalahan ini, semoga teman-teman juga bisa nanti berkunjung lah ya, karena buat kami tempat sebenarnya cukup representatif nih, buat healing yang murah meriah, ada sarana olahraga tradisional juga, panahan tradisional yang memang lagi dibangun oleh Kang Bayu. Untuk ya paling tidak nih ada adik-adik kita di sana yang lagi latihan, ini nanti bisa lihat ya, kita insert videonya. Mereka ini udah banyak juga prestasi. Tapi kita mau berhenti di situ, kita mau bicara lagi terkait masalah kampung cacing. Kang Bayu, ini kan kita ada lahan cukup lumayan luas ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya lahan ini milik siapa? Ya, ini lahan milik pengairan. Milik pengairan. Sebetulnya milik pengairan. Semua pengairan apa Ya, gimana? ini kan kita dari samping. Ada di bantaran kali ya? Ini berapa meter? Ya paling ada 5 meter. 5 meter lah kurang lebih. Sungai ya. Nah, sementara dalam undang-undangnya kan 20 meter lah. 20 meter, mungkin 25 meter ini adalah nasib tanah pengairan. Nah, saat saya masuk ke sini bahwa di sini ada kampung cacing, saya minta izin boleh nggak saya untuk latihan membuka lahan untuk latihan panahan tradisional, karena panahan tradisional ini adalah warisan budaya leluhur yang harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Nah, selain itu juga selain olahraga bahwa panahan budaya warisan budaya leluhur ini juga dimanfaatkan untuk prestasi. Nah, untuk prestasi sekarang banyak sekali anak-anak sekolah baik dari tingkat SD, SMP, SMA sampai umum yang pernah mewakili Kota Tangerang. Oh gitu, untuk di panahan tradisional. Dan itu latihannya di sini, di Kampung Oke. Cacing. Saya nggak tahu apakah Pemkot dalam hal ini aware ya terhadap keberadaan komunitas di sini. Tapi kita akan kupas lebih jauh. Kalau boleh tahu, prestasi apa aja sih yang udah diperoleh oleh teman-teman yang ada di komunitas ini? Ya, ini alhamdulillah puji syukur bersyukur banget gitu kan bahwa saya hanya mencoba mengarahkan mereka yang punya semangat, tapi ternyata semangat mereka malah melebihi apa yang keinginan saya gitu kan. Jadi ada yang dari SD, SMP, SMA, umum, dan bahkan anak kampung cacing ini sendiri ada yang sudah berprestasi. Anak SD loh ya, namanya Putri usia berapa ya. Nah kemarin juara di Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu juara kedua dan juara harapan. Lalu untuk anak sekolahnya sudah ada yang juara ke-1, juara kedua, ya, bahkan dari ke-1 ada yang Itu tingkatnya nasional untuk panahan tradisional. ya. Dan yang awal sekali prestasi yang diraih yaitu di Bandung juga, yaitu di Kampung Baku itu. Dan itu bawa nama Kota Tangerang. Membawa nama Kota Tangerang. Oke, saya ada pertanyaan yang tapi nanti Ya karena kan kita begitu ya, daftar, ini dari mana? Oh ini dari Kampung Cacing itu di mana? Di Kota Tangerang. pasti mereka nggak tahu. Pasti ditanya kan, ya Kota Tangerang. Ya paling tidak pada saat kita dipanggil menjadi juara naik panggung, dipanggil namanya dari ini, dari Kota Tangerang. Ini luar biasa. Nah, punten. Begitu atlet kita bawa ke sana di kancah nasional, ada nggak Pemkot apa gitu berkontribusi apa atau gimana gitu? Mereka tahu nggak sih, kamu sempat
bicara nggak sih Ya, bahwa kita kita akan sudah mewakili? coba, ya memang kita tidak membuat surat resmi ya, tapi kita sebagai menginformasikan, terutama kan ada KORMI, Iya. Komunitas Olahraga Rekreasi Masyarakat Oh, ini Indonesia. namanya Kormi Karena di Kota Tangerang. olahraga ini ada di bawah KORMI juga. Kang, sorry, Kormi itu apa biar sahabat cendekia Ya, tahu? KORMI itu yaitu Komunitas Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, dan itu setaraf dengan KONI. Oh, setara dengan Kormi. Nah, kalau KONI di olahraga prestasi, tapi kalau kita di olahraga rekreasi. Tapi dengan olahraga rekreasi ini bisa membawa mereka keliling Indonesia dengan prestasi. Saya yakin juga nih sahabat cendekia juga nggak ada yang tahu nih kalau ada olahraga rekreasi nih. Ya, Kayaknya perlu kita sosialisasi juga terkait masalah itu. ya di Tangerang sudah Saya ada jujur aja program. agak baru dengar ini. Dan terus terang aja di provinsi kita kemarin mewakili Kota Tangerang, dan kebetulan itu direkrut oleh Dispora mewakili Kota Tangerang, dan ini sudah latihan, mereka di sini sudah jadi dan menjadi juara kedua, ya menjadi juara kedua di provinsi Banten APB. Ya alhamdulillah, harusnya memang ya itulah sebuah perjuangan di posisi berapapun harus kita lakukan. Terus setelah itu ada nggak kemudian Pemkot dalam hal ini setelah mereka tahu bahwa ada warganya yang berprestasi di kancah nasional, ada nggak mereka apa gitu? Ya sampai saat ini belum. Belum ya? Tapi kalau untuk sekedar untuk buat uang lelah, Uang kita lelah, ada. Paling tidak sudah ada perhatian ya. Tinggal Tinggal nanti gimana caranya ke depan kita kemasnya lebih profesional mungkin. kita tinggal saya sih sangat berharap kalau Pemda Kota Tangerang ada ya kayak lahan gitu kan, karena ini Oke. kita Karena pilihannya masih belum jelas berarti. Apa iya gimana? kita juga ada di sini ya, hanya mohon izin gitu kan, dan Hanya numpang ya. hanya memanfaatkan lahan yang kosong. Maksudnya daripada kosong, mari kita manfaatkan untuk berprestasi. Sorry Kang, kan di dekat apa? Di dekat lapangan sepak bola yang baru itu juga kan, yang di samping puskesmas itu kan ada tuh olahraga panahan juga. Oh iya, Itu beda ya sama ini? beda. Kalau Beda ya? itu perpani, perpani. Jadi alatnya juga beda. Beda ya. Kalau kita kan alatnya tradisional, Tradisional. ini dari bambu, ini dari bambu, gitu kan. Kalau dia alatnya memang paling murah aja mungkin sekitar 8 juta. Kalau kita ini yang seperti ini hanya 750.000. Ya, bedanya jauh banget Dengan ya. alat seperti ini kita bisa keliling Indonesia. Karena tradisional. Ya bahkan kalau di Indonesia kita bisa jadi juara, ya kita bisa ikut ke Olimpiade. Oh. Sama. Seandainya tiba-tiba Pemkot melalui kepanjangan tangannya panggil nih komunitasnya. Kan gimana daripada di sana tempatnya kan masih belum ditata lah. Ya, ya. Gimana pindah bareng sama olahraga panahan yang di samping itu? Mau nggak kira-kira? Wah itu sangat bersyukur sekali. Cuman kan kita juga kita berpikir dua kali juga bahwa ada atlet yang tinggalnya di kampung cacing. Oke. Mereka serba apa adanya. Dan mereka juga punya Ya, keterbatasan ya. dan alatnya pun kemarin kita fasilitasi. Jadi kita tidak kita fasilitasi yang mereka semua. Jadi di sini ada 9 orang atlet kecil-kecil. 9 orang tuh warga kampung cacing. Termasuk si pencari cacing sendiri ada Ada beberapa orang di sini. Kang, sorry saya penasaran ya. Kalau kan tadi Kang Boy bilang ada 30 berapa kakak, 33 apa 35 kakak ya? Ya. Saya mau tahu nih. Ini memang asli warga Kota Tangerang atau mereka pendatang? Ya, mereka memang sebagian hampir semua mungkin pendatang dari daerah Cirebon. Ya ada juga yang dari Jawa gitu kan, mereka tinggal di sini, dan memang sebelum mereka ke sini, sebelum kita ada di mereka terjadi. Tapi sorry, di sini ada pengurus lingkungannya kan? Ada Pengurus lingkungan. ada itu kan tadi ada Pak RT juga datang ke sini, ya. Terus juga ada Kang Yus namanya yang mengurus warga, jadi kalau ada apa-apa lewat satu pintu. Oke, berarti secara administrasi sebenarnya masyarakat di sini atau warga di sini sudah memiliki ID Kota Tangerang kalau gitu apa gimana? Kalau nggak salah untuk anak dulu. Kenapa tuh alasannya? Ya saya juga kurang tahu ya. Kita coba tanya Pak RT Nanti apa namanya kita atau tanyakan. mungkin mereka terkendala masalah harus nyabut berkas dan lain-lain. Nah ini juga ini jadi salah satu kendala juga nih buat masyarakat Kota Tangerang yang pendatang. Ya, kalau nggak salah informasi ada juga yang sudah punya KTP di sini. Karena ada beberapa orang yang mungkin Ya memang kan selama ini kan di rumah cendekia kita lagi coba mencari formula
kan kalau bicara pembuatan KTP KK kan itu kan katanya udah online nih, tapi banyak nih masyarakat pendatang yang sudah tinggal pulang ke kota Tangerang ternyata mereka masih terkendala karena mereka harus berberkas di daerahnya, sedangkan mereka buat makan aja susah, apalagi buat pulang kampung dan berberkasnya jadi kendala juga nih. Ini perhatian khusus nih buat Disduk Capil ya. Oke, Bang Bayu, kita tadi sudah bicara garis besar terkait masalah kampung cacing, di mana dia ini ternyata ada komunitas, ya komunitas bukan komunitas sembarangan ya. Ini komunitas yang perlu prestasi dan mungkin nanti kita bisa bangun komunikasi dengan Pemkot terkait masalah esensi teman-teman komunikasi. Selain itu juga di sini ada komunitas pencinta alam, yang mereka memang tugasnya di sini membersihkan sampah di sini, kita kumpulkan, kita jadikan pupuk, lalu menanam bagaimana supaya pikiran ini tidak abrasi, gitu kan, dan ini berarti karena di sepanjang ke sana itu banyak sekali yang sudah terkikis. Nah, kenapa? Begitu kita lihat bahwa memang di sana tanahnya mudah terurai karena tidak ada penguat dari akar-akar pohon. Nah sekarang sudah kita menanam di sepanjang ini ada pohon bambu, ada pohon ketapang, ada pohon langka ya, pohon sukun terutama, karena pohon sukun ini sangat bermanfaat sekali ya, sangat pohon dan multi manfaat, kan karena apa, dari akarnya untuk menyerap sepayawan air, lalu daunnya adalah untuk obat sakit ginjal, lalu buahnya juga terutama adalah untuk kita konsumsi, dan kulitnya ini kita bisa jadikan tambang. Jadi ya kulit buah sukunnya ya, kulit pohonnya, kulit karena batang pada saat kita tarik itu dia akan cepat sekali, jadi tidak mematikan pohon. Oh gitu. Jadi kalau di Baduy, saya belajar di Baduy itu adalah si kulitnya itu dijadikan tali kayak seperti yang buat gelang dan segala macam ya, itu. Nah, ini kita tadi sudah bicara kampung cacing. Apa sih harapan ini pada pemerintah Kota Tangerang? Ini seperti apa? Kalau ya kami sih diberikan legalitas aja, ini udah merupakan legalitas ya. Legalitas dalam arti kata bahwa kita diperbolehkan di sini, karena kita datang ke sini juga bukannya untuk kepentingan pribadi, tapi kita juga membawa bendera Kota Tangerang kemanapun, gitu kan. Nah, karena di sini juga ada relawan-relawan penampilan karena kumpul di sini. Oh relawan, oke relawan Ya, di sini juga. kita latihan water rescue di sini, gitu kan. Dan Oh ada juga tuh. ada. Kapan tuh? Maksudnya ada pelatihan hari-hari tertentu kah atau ada Nah, agenda itu tertentu? biasanya kita latihan dalam waktu kurang lebih 3 bulan sekali. Ya, kita bagaimana menyelamatkan korban, karena banyak sekali Ini kadang-kadang kita bicara relawan di Kota Tangerang apa relawan nasional? nasional. Nasional, Saya ya? kebetulan dari tahun 82 adalah relawan penanggulangan bencana, mereka bergabung dengan PMI. Oh di PMI ya? Ya, belum lama Bukan ini di saya BNPB gabung ya? dengan BNPB. Oke. Dan alhamdulillah sudah ada sertifikat dari Pak Doni Murando, ya seperti itu. Jadi kita memang Kang, ini kan kalau kita bicara bantaran sungai, saya dari tadi ini agak terganggu nih mata saya ketika saya harus melihat aliran sungai banyak banget limbah ya. Saya nggak tahu apakah ini limbah, saya nggak tahu, tapi yang pasti kayaknya agak mengganggu aja. ya. Kang Bayu yang selama ini beraktivitas di sini melihatnya ini apa nih, ada styrofoam dan lain-lain. Ini terjadi setiap hari kah atau apa gimana? Ini sampah yang sekarang tidak henti-hentinya dari pagi, tapi kalau air ini di Bogor hujan besar, Dari Bogor ini ya? air akan mengalir Terbawa deras ke seperti ini. Nah pada saat setiap deras seperti ini banyak sekali limbah yang sama spesiesnya seperti ini, styrofoam. Dan ini tidak akan berhenti sampai sore. Oh pasti styrofoam ya? Kalau kita udah berapa jam, berapa banyak. Ini akan kumpul di jembatan merah. Mengumpul di jembatan merah nih, Merah ini sampah-sampah karena ini. di sana ada putaran. Pada saat sampah berputar di sana semakin. Berarti Kota Tangerang ini cuma jadi tempat penampungan sampah dong kalau gitu secara tidak langsung Ini ya? yang sangat luar biasa, yang membuang sampahnya ini kan sampahnya sama. Dari tadi styrofoam. Iya, Apakah styrofoam. ini dari pabrik atau memang ini limbah dari mana? Tapi yang jelas setiap air seperti ini pasti sampahnya sama. Nah buat teman-teman buat teman-teman komunitas, teman-teman ormas yang ada di Kota Tangerang, ini barang-barang kita telusuri ini sampahnya dari mana asalnya? Kan asli kalau kalian kesini kalian pasti akan lihat banyak styrofoam ya. Banyak, bukan banyak banget, dan ini udah jam ketiga kita di sini dan dari kita datang sampai sekarang ini sampahnya tuh nggak berhenti. Masih tetap berjalan nih sampah styrofoam. Yuk nanti kita cek bareng-bareng ya. Kang Bayu, ini agak lucu ya ketika kita bicara konservasi lingkungan. Sebenarnya kan Kota Tangerang ini kan kota industri.
Ini kalau ini saya sebenarnya punya ada satu pembahasan yang cukup agak mungkin ya agak seru untuk dibahas, cuma saya nggak mau buka sekarang. Tapi saya kasih kisi-kisinya ya terkait masalah carbon trade yang lagi happening sekarang di dunia, di mana negara itu berlomba-lomba untuk mensupport negara lainnya yang punya hutan-hutan tropis. Jadi mereka tuh ibaratnya memberikan ganti rugi ya kan, berupa dana CSR untuk kepentingan ya konservasi alam. Nah, kalau Kang Boy ngeliatnya gini, ini kan Tangerang kan kota industri. Di satu sisi kalau kita bicara ruang terbukanya agak nggak sebanding nih ya dengan industri yang ada nih, dengan pabrik-pabrik. Ini kita kekurangan ruang terbuka hijau. Kalau menurut Kang Bayu sebagai pemerhati lingkungan harusnya seperti apa idealnya? Ya kalau kita dari dari komunitas pencinta lingkungan, karena kebetulan juga saya sejak tahun 80-an ya, niat saya menanam. Tidak pernah begitu berapa yang harus saya tanam. Itu kan mulai dari Baduy sampai ke Kalimantan sampai ke Papua, gitu kan, dan kita belum pernah menghitung. Jadi pohon yang kita tanam mungkin sekarang sudah banyak yang bermanfaat. Nah kalau di Tangerang ini pun sudah banyak yang kita tanam, baik itu pohon yang langka dari Papua yang sekarang sudah banyak manfaatnya, yang di Taman Gajah, gitu kan. Nah kita di sini juga tetap menanam terus. Jadi kita belum pernah jangan dihitung kalau menanam, tanamlah satu hari satu pohon aja dan biarkan itu akan jadi dan dimanfaatkan kurang banyak, terutama kita juga akan bisa. Dan harusnya bagi lingkungan juga kita mulai harus bisa membangun ya kesadaran warganya ya untuk menanam ya paling tidak, karena memang perhatiin deh beberapa bulan belakangan ini kota Tangerang ini panasnya luar biasa ajaib kalau menurut saya, dan itu jarang sekali terjadi. Akhirnya saya berpikir apakah ini dampak dari industri yang ada atau apa. Sampai kemarin kita kebetulan ketemu sama salah satu kameramen film dokumenternya stasiun TV swasta. Mereka mulai bercerita terkait masalah carbon trade itu. Akhirnya saya berpikir Tangerang harus diberlakukan deh. Sehingga kita punya self warning gitu ya, bahwa ini kota Tangerang kalau nggak kita selamatkan dari sekarang, kemungkinan anak cucu kita akan menanggung. Ya, ini kebetulan sekali gitu kan, ada beberapa komunitas pemerhati lingkungan yang pernah datang ke sini. Di antaranya adalah dari Sangka dari lingkungan hidup, saya lupa. Nah, itu datang ke sini menanam. Terus kedua kemarin dari beberapa mahasiswa dari seluruh Indonesia yang di kegiatan program dengan Universitas Muhammadiyah, mereka datang ke sini juga ya. Datang ke sini dan menanam di sini. Ya, jadi yang jelas mereka sebelum pulang ke daerah masing-masing yaitu mereka sudah ada kenang-kenangan, yang paling tidak ada pohon yang ditanam yang sangat bermanfaat. Tinggal sekarang kembali lagi gitu kan pada komunitas pencinta lingkungan yang ada di Tangerang, yaitu pencinta alam, pendaki gunung dan segala macam. Mari kita sama-sama kita menyusuri Sungai Cisadane ini, ya bukan seperti ini saja, tapi pada saat Cisadane sudah dalam kondisi normal, kita melihat apa sih yang harus kita terapkan di sepanjang bantaran Sungai Cisadane sebelum ini dikuram. Nah, ini kan ini nanti mungkin misalnya dikuram, tapi kan selama ini banyak yang memanfaatkan. Ini kalau kita bicara terkait masalah Sungai juga banyak panjang lagi. Sementara kita juga terkait masalah kaji. Kita sih sebenarnya pengen ngebahas terkait masalah sejarah dan budaya, karena beliau juga kalau bicara sejarah, bicara kebudayaan, beliau cukup lumayan mantap ya. Tapi untuk saat ini kayaknya kita bicara terkait masalah kaji. Kami sih melihatnya lahan ini cukup representatif nih Kang Bayu, kalau misalnya kita jadikan sebagai sekolah alam kayaknya. Gimana kalau menurut kalau saya sih menurut pandangan saya kayaknya cocok. Karena itu sudah ada juga ya terbersih dalam pikiran saya gitu kan. Karena selama ini banyak mereka yang datang ke sini, kita ajarkan mereka. Dan memang pelajar mereka ini kan, kalau teman-teman lihat itu pelajar semua. Dan mereka tetap yang mau main ke sini paling tidak menanam satu pohon. Ini sebagai tiket masuk. Gitu, atau membawa pohon mereka ke sini. Terus kedua, pernah kita mengadakan sampai menginap, nah itu di sebelah sana kita bisa ditempati tenda dom, itu 10 tenda di sebelah sana. Di sebelah sana ada lahan lagi ada lagi. Dan di sini pun ini sengaja ini kita sudah buatkan paving block di sini. Ini paving block ini atas dana dari mana nih? Ini sendiri aja kan. Oh, Bayu sendiri. Kang Bayu sendiri atau sama komunitas? Nah, komunitas saja teman-teman yang mau ya. Jadi kalau kayak ini lumayan kita agak panjang ya. Kalau yang di sana ada dana CSR yang kemarin pada saat pramuka
masuk dan itu Oke. dibebankan. Dari mana sih sana? Saya lupa itu ya dari PU kah atau dari apa gitu kan, tapi yang jelas yang di sana itu adalah kemarin dipasang pada saat Berarti udah bukan hal yang sulit lagi, bahwa harusnya di lingkungan ini bisa lah kita support melalui dana CSR ya. Ini kembali lagi nih, ini PR lagi nih buat forum TJSL. Nanti kita ketemu ya Pak, forum TJSL ya. Kita ketemu ya, kita Nah bahas. ini salah satu yang kemarin kenapa saya pengen membuat saung ini adalah saung ini untuk saung pertemuan. Oke. Saya katakan ini nama saungnya adalah saung julang apak. Julang apak Julang itu, apak. julang itu menjulang ke atas, Julang. itu apak ini Hebat. bersayap. Jadi bagaimana kita menjulang bisa terbang untuk sampai ke atas, Oke. gitu kan? Jadi paling tidak setiap kita bicara atau ngobrol di saung ini kita bicara yang bermakna. gitu. 1 detik manfaat, 1 detik pahala, 1 detik ibadah, 1 detik kerja keras. Jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman komunitas yang mau ya paling tidak mau kongko lah di sini ya, kita berbagi informasi, bertukar pikiran, ya kan, untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang ya. Dia nanti bisa menghubungi atau bisa langsung Siap. ke sini kalau masih ada tempatnya. Dan paling tidak, saya sih berharap bahwa dengan adanya wawancara ini kita bisa membuat Kota Tangerang jauh lebih produktif, jauh lebih konstruktif ya, karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh Kota Tangerang adalah wadah tempat kita bisa berdiskusi. Nah ini yang kurang. Kadang-kadang saya ingin banget teman-teman Mas ya kan, teman-teman LSM, yuk kita duduk bareng, yuk kita bicara terkait masalah Kota Tangerang ke depan. Nah, cuma satu kali Kang Jalu. Nah, terkadang pada saat kita undang, tempatnya di mana? Oh, di belakang Kastam ini. Oh, itu jauh ya. Ya enggak sih, gitu kan. Nah, sekarang Nggak jauh. nah justru itu kadang-kadang kita lontarkan lagi gitu kan. Yang membuat jauh saya bilang bukan jarak sih, hati kita. Kalau kita penuh dengan keikhlasan sejauh manapun kita pasti akan sampai. Nah, kalau sudah sampai kita ketemu dan kumpul di sini, saya yakin kita punya ide yang lebih besar lagi bagaimana untuk menjaga lingkungan hidup Kota Tangerang, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada Kota Tangerang, bahwa dari sini timbul pahlawan-pahlawan olahraga, pahlawan-pahlawan peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Karena ini tempatnya hanya seperti ini, dan ini pun dulu pernah kita buat saung. Ini tulisan Balai Saayana ini adalah dulu kita buat saung, tapi karena ada kegiatan, salah satu kegiatan akhirnya balai itu dibongkar dan akhirnya tinggal tulisannya. Dan kalau bicara masalah jarak, tadi kita pas akses ke sini sih nggak terlalu jauh kalau ke kami ya, cuman memang harus ada pembenahan aja kan ya. Karena ini kan agak masuk ke dalam nih, agak masuk ke dalam, jadi mungkin Pemkot juga masih belum atau kurang memperhatikan lah kan infrastruktur. Tapi kedepannya kami berharap nih Pemkot ya, khususnya PUPR ini mulailah perhati nih akses ke sini. Ini buat kami ini adalah aset nih, aset yang cukup lumayan bisa bermanfaat buat masyarakat. Kamu yuk. Saya pengen banget ngomong masalah, ngebahas masalah sejarah, tapi kayaknya saya pengen punya waktu yang lebih intim khusus kalau bicara terkait masalah Raden Arya Wasangkara. Nanti kita atur ya. Siap. Dan mungkin tempatnya di sini juga, dan mungkin kita akan live tapi kalau di masa ini ya. Jadi buat teman-teman sahabat Umat Cendekia, pantengin terus channelnya, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di follow juga di Instagramnya. Kita akan ketemu lagi di perbincangan selanjutnya di topik yang lebih seru. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Jalu dan Ayo. kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.